Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga saja dalam keadaan sehat. Di kesempatan vlog kali ini aku sedang mencuci beras teman-teman. Tapi walaupun aku sekarang sedang mencuci beras, aku bukannya bikin vlog hendak memasak teman-teman. Tapi aku bikin vlog hendak membuat POC ya teman-teman. Apa itu POC? Yaitu pupuk organik cair. Di musim kemarau seperti ini teman-teman, alhamdulillah saja tanamanku masih pada hidup dan mereka tumbuh subur ya. Karena cuaca sangat panas ya di sini kalau siang. Jadi membuat si media tanam di polybag itu cepat kering dan membuat si tanamannya juga cepat layu kalau seperti itu. Merawat tanaman di musim kemarau memanglah membutuhkan waktu lebih ya teman-teman dari biasanya. Karena di musim kemarau itu kita setiap paginya itu harus menyiram. Beda halnya dengan banyak hujan teman-teman. Kita tidak perlu siram menyiram ya. Apalagi kalau kemaraunya ini kan udah lama ya teman-teman gak turun-turun hujan. Jadi itu aku harus selalu menyiramnya setiap pagi gitu ya. Karena dengan seperti itu tanamanku bisa bertahan hidup. Tanpa disiram di musim kemarau, tanaman tidak akan bisa hidup teman-teman. Tapi tanaman kita tidak hanya cukup butuh hidup teman-teman, tapi butuh nutrisi juga. Karena tanaman kita bukan hanya dia harus hidup, tapi dia harus tumbuh dengan subur juga teman-teman. Dan untuk penggunaan pupuk sendiri, saya di sini menggunakan pupuk organik cair, yaitu pupuk air cucian beras bersama lindi ya teman-teman. Ini adalah air lindi, POC air lindi ya. Yang saya bikin sendiri. Saya bikin sendiri dari limbah-limbah sayur dan buah yang dari sampah dapur. Terus insya Allah nanti kedepannya aku akan bikin tutorialnya teman-teman. Dan untuk bikin larutan pupuk ini teman-teman, aku cukup mencampurkan setengah botol air lindi, ditambah setengah ember air beras, lalu ditambah lagi setengah ember air biasa. Jadi totalnya 1 ember itu ya teman-teman. Karena untuk 1 botol air lindi ini saya gunakan menjadi 2 ember pupuk ya teman-teman. Karena di musim kemarau seperti ini kita harus hati-hati jika menggunakan pupuk kimia teman-teman. Karena di cuaca yang panas seperti ini biasanya si tanaman itu akan mudah mati ya jika dipupuk menggunakan pupuk kimia, jika dosisnya itu agak banyakkan gitu. Jadi kalau mau menggunakan pupuk kimia pun boleh, tapi itu dengan dosis yang sangat minim sekali, dan pupuk yang kimia yang dicampur dengan air gitu. Tidak bisa langsung pupuk kimia langsung ditabur di tanaman, otomatis tanamannya itu akan mati ya jika tanamannya itu lemah ya teman-teman. Begitulah kalau tanaman di polybag biasanya. Tapi jika tanamannya kuat ya mungkin kuat-kuat saja. Tapi kebanyakan yang saya alami kalau dipupuk pakai kimia itu, walaupun udah dicampur dengan air, ada aja tanaman yang mati keesokan harinya setelah dipupuk. Jadi saya memilih memupuknya dengan POC ya, pupuk organik cair, dan ini aman untuk tanaman. Dan ini pun super murah meriah karena kita bisa membuatnya sendiri di rumah. Dan aku hanya menggunakan pupuk kimia itu di musim penghujan teman-teman. Di musim penghujan pun aku tidak banyak menggunakannya, hanya untuk di saat lagi ada hujan terus-menerus gitu. Jadi jika hujan terus-menerus, aku memupuknya menggunakan pupuk tabur, yaitu pupuk MPK ya teman-teman. MPK 1616 itu yang aku gunakan di saat musim penghujan. Tapi kalau di musim kemarau, aku full tidak menggunakan pupuk kimia sama sekali teman-teman. Aku hanya menggunakan air lindi sama air beras saja. Hanya pupuk cair yang aku gunakan di saat musim kemarau ya. Dan di musim penghujan, karena pupuk cair aku itu tidak terlalu dipakai teman-teman ya, karena
si polybagnya ini udah pada basah, masih dipakai ya teman-teman, tapi tidak terlalu sering setiap hari aku guyur gitu ya. Mungkin jika tidak terlalu basah gitu ya, kemarinnya tidak hujan, hari ini tidak hujan, baru aku siram ya teman-teman kalau di musim penghujan. Tapi kalau di musim kemarau seperti ini, aku setiap hari harus berusaha menyiramnya. Dan ini tuh teman-teman, aku lagi menyiram tanaman aku itu kemangi ya teman-teman. Alhamdulillah kemangi ini tumbuh subur ya. Ini tuh kemarin habis dipetik-petik ya, karena lagi mau dipakai pepes gitu, agak porsi banyak ya. Dan ini aku menanam di teras ya. Aku tidak menanam bunga teman-teman, tapi aku menanam kol saja di pot ya. Karena ini kol ternyata ya pertama kali aku menanamnya, ternyata ini kol itu kayak bunga gitu ya, cantik-cantik. Jadi aku menanamnya di depan rumah gitu, di teras. Jadi lumayan untuk mempercantik depan rumah ya. Walaupun rumahnya ini memang terasnya juga teras ala kadarnya, sederhana ya teman-teman. Tapi ya jadi cantik lah dengan adanya kol ini gitu ya. Dan untuk mendapatkan tanaman yang cantik dan subur seperti ini ya teman-teman, ternyata kita itu harus rajin pula merawatnya setiap hari. Di musim kemarau aku tuh merasa punya kewajiban di pagi-pagi itu merawat tanaman ya teman-teman. Maksudnya menyiram gitu, menyiram tanaman setiap pagi, nggak seperti musim penghujan. Kalau musim penghujan aku mungkin cukup ngecek saja, atau cukup memanen saja kalau pagi. Kalau sekarang aku harus menyiram setiap hari. Dan seminggu sekali aku menyiramnya dengan pupuk menggunakan lindi ya teman-teman. Seminggu sekali aku menggunakan lindi. Tapi kalau air beras setiap hari pun setiap ada stok air beras, bukan stok, setiap aku habis mencuci beras itu pasti air cuciannya aku siramkan untuk tanaman di pagi hari. Kalau pagi hari kan aku biasa mencuci beras ya teman-teman, karena untuk memasak. Dan aku langsung siramkan gitu. Tapi kalau memasak berasnya aku siang ya teman-teman, aku air berasnya tidak langsung disiramkan. Jadi aku simpan saja air berasnya di ember sampai menunggu esok paginya baru aku siramkan. Karena aku tidak pernah menyiram tanaman ini pada sore hari ataupun tengah hari ya teman-teman. Aku selalu menyiramnya di pagi hari saja, 1 kali saja dalam sehari. Dan ada apa saja di halaman aku, tanaman di halaman aku. Alhamdulillah teman-teman, ada variasi yang aku tanam. Ini ada jagung juga yang aku tanam. Jagung yang kemarin pun masih aku panen ya, masih udah ada yang siap panen, dan ini aku masih mulai menanam lagi dari jagungnya yang masih kecil gitu. Jadi aku selalu panen secara berkala. Tapi ya beginilah teman-teman, kalau nanam-nanam di musim kemarau ini emanglah seperti ini, kita harus telaten, lebih telaten daripada biasanya ya. Tapi aku happy-happy saja melakukannya teman-teman, karena aku ini melakukannya dengan riang gembira aja, dengan senang hati gitu. Karena kan ini tanpa ada paksaan dari siapapun, aku menanam ya ini apa sih, keluar dari keinginan aku sendiri gitu untuk menanam. Jadi merawatnya pun aku dengan senang hati, karena menanam ini pun keinginan aku. Dan ini dia teman-teman, kol juga aku tanam secara berkala. Ini ada yang masih segede gini, dan ini ada juga yang baru ya teman-teman, yang masih kecil seperti ini. Setiap hari aku siramin ini dengan telaten ya. Karena untuk mendapatkan tanaman kita yang tumbuh subur itu kita memang harus telaten. Dan ini teman-teman barunya pada dan ini yang 3 polybag ini teman-teman, aku tuh lupa ini aku nanam biji apa gitu, karena pertama kali aku menanamnya. Tapi lah aku urusin saja ya, pelihara maksudnya piarain setiap hari gitu ya, rawat aja, karena aku ini bukan tanaman liar, ini aku yang tanam, tapi lupa aku biji apa, karena ini kan tumbuhnya itu di persemaian gitu, dan aku yang nyemai teman-teman.
tapi aku lupa. Dan di sini juga aku ada timun ya, kemarin itu aku tidak sengaja ada 2 biji timun yang jatuh gitu pas aku bersih-bersih, lalu aku simpen aja di situ di polybag dan alhamdulillah numbuh. Ini juga bayam ini pun selalu aku menanamnya secara berkala, dan kalau menanam bayam kan mudah saja teman-teman, tinggal ditabur di atas polybag, sudah kita siram-siram, udah dia tumbuh subur, hanya disiram menggunakan lindi saja sama air beras, dia itu tumbuh subur teman-teman. Yang penting media tanamnya pun kita harus subur, harus memenuhi syarat media tanamnya ya, tidak ngasal. Walaupun tanpa dipupuk apapun, cuman air beras saja sama lindi, ini tuh udah pada subur begini. Dan kemarin itu waktu itu teman-teman, aku tuh ada di dapur tuh ada biji tomat ya, terus aku buang ke polybag yang ada bayamnya, ternyata biji tomatnya numbuh. Karena kan Hanum waktu itu makan tomat, jadi bijinya itu berjatuhan, terus aku ambil saja taruh di dalam polybag yang ada itunya, ada bayamnya, terus numbuh. Dan sekarang aku akan memindahkannya ke polybag, dan ini aku tidak menggunakan media tanam yang baru ya teman-teman. Aku akan menggunakan media tanam bekas. Ini aku tumbahin dari polybag bekas tanam ketimun teman-teman. Dan jika tanamannya baru ditanam sekali ya teman-teman, jika tanamannya yang umurnya pendek seperti ketimun, itu boleh ditanamin lagi, dia masih subur kok. Tapi jika tanamannya udah ditanam berkali-kali, itu harus disterilkan dulu ya, media tanamnya harus dicampur dengan media tanam yang baru pula, baru ditanami kembali. Beda halnya mungkin dengan cabai ya, kalau cabai itu umurnya maksudnya kalau cabai umurnya agak panjang dari timun, lebih panjang dari timun umurnya. Jadi kalau media tanam bekas cabai itu harus dicampur lagi dengan media tanam yang baru, tidak boleh seperti ini ya teman-teman. Kalau ini media tanam bekas timun, aku langsung aja aduk-aduk dan dimasukkan kembali ke dalam polybag untuk ditanami tomat. Dan sejak aku hobi menanam gitu teman-teman, sayuran di halaman, kalau musim kemarau kan tentunya aku menanam di polybag ya teman-teman. Kalau di tanah itu ya kurang subur ya kalau di musim kemarau itu. Kalau menurut aku sih, mungkin beda lagi ya kalau tanah di pekarangan aku tuh keras ya kalau musim kemarau itu. Mungkin karena padat tanahnya kan, sering diinjak-injak ya. Beda lagi mungkin kalau di tempat yang gembur itu mungkin beda lagi ya teman-teman. Ini mah tanah pekarangan aku, mungkin kan karena sering diinjak jadi tanahnya itu padat. Kalau ditanamin musim kemarau itu memang kurang subur ya. Jadi aku memilih tanamannya di polybag saja, karena kalau polybag kan gembur ya teman-teman. Dan ini tuh aku mau memindahkan bibit tomat ya ke sini ya teman-teman. Dan biasanya aku menggunakan sarung tangan ya teman-teman, dan kali ini tuh aku tidak menggunakan sarung tangan karena sarung tangannya itu aku lagi cuci semua ya, karena kemarin tuh ada semut ya di situ, di sarung tangan aku tuh pada bertelur gitu. Jadi semuanya aku celupin ke dalam air. Aku tuh lupa kalau hari ini tuh aku akan memindahkan tomat, jadi sarung tangan aku semua basah ya teman-teman. Tapi tak apalah, karena hari ini aku cuma memindahkan 4 pohon tomat saja teman-teman. 4 pohon tomat pun ini jika tomatnya ini tumbuh subur teman-teman, alhamdulillah ini kalau tumbuh subur mah akan bisa membantu ya teman-teman, membantu memenuhi keperluan tomat kita. Mudah-mudahan aja tumbuh subur ya. Karena siapa yang menanam pastilah akan memanen. Dan perjuangan tidak akan mengkhianati hasil. Rawatlah tanaman kita dengan sebaik mungkin agar kita dapat memetik hasilnya. Oke teman-teman, semoga saja ada manfaat yang bisa diambil dari isi video ini. Dan aku akhiri dulu videonya sampai di sini. Semoga kita dapat berjumpa lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.